Pewarisah Tahta Mojopahit bagian 12. Dan, Sunan Kudus yang berpengalaman, juga telah menyadari bahwa kehadirannya beserta tentara Demak telah diketahui masyarakat Pengging. Seluruh pasukan Demak, melalui kurir-kurir khusus yang diutus dari pos ke pos lain, diperintahkan untuk siap tempur. Namun, dilarang menyerang dahulu apabila tidak diserang. Seluruh lurah prajurit pemimpin pos, baik yang ada di utara, timur, selatan dan barat, setelah menerima pesan kurir, segera memerintahkan seluruh pasukan untuk siap tempur. Busur dan anak panah telah terpasang. Senjata telah terhunus. Tinggal menunggu komando selanjutnya. Di pihak Pengging, melihat gelagat pasukan asing yang dicurigai berasal dari Demak Bintara, ternyata juga mengambil sikap serupa. Para lurah prajurit Pengging terus mengamati seluruh pasukan asing yang mengepung wilayah Pengging ini. Mereka memutuskan tidak akan menyerang apabila mereka tidak diserang. Dan bunyi sandi suara burung malam tiruan tidak juga segera terdengar lagi. Kedua pihak siap di tempat masing-masing. Tidak ada yang bergerak mendahului. Menanti perkembangan selanjutnya. Baik di pihak Demak maupun di pihak Pengging, semalam itu, suasana sangat mencekam. Menjelang pagi, para lurah prajurit Pengging menemui Ki Ageng Pengging. Mereka meminta petunjuk selanjutnya. Dan Ki Ageng Pengging mengutus seorang lurah prajurit beserta beberapa prajurit pilihan untuk menemui pemimpin pasukan yang mengepung wilayah beliau semenjak semalaman. Seorang lurah prajurit Pengging, diiringi beberapa prajurit pilih tanding, segera menuju pos pasukan Demak terdekat. Mereka menemui lurah prajurit Demak yang kebetulan bertugas memimpin pos utara dan menyatakan ingin bertemu pemimpin pasukan Demak atas permintaan Ki Ageng Pengging. Lurah pasukan Demak segera mengirim kurir ke tempat mana Sunan Kudus berdiam diri. Sunan Kudus mengizinkan, dan lurah prajurit Pengging dengan pasukannya, diiringi beberapa pasukan Demak, segera menuju ke tempat Sunan Kudus. Lurah prajurit Pengging sekarang semakin yakin bahwa pasukan yang tengah mengepung wilayah Pengging adalah benar-benar dari Demak Bintara. Setelah bertemu muka dengan Sunan Kudus, lurah prajurit Pengging segera menanyakan maksud kedatangan Sunan Kudus di wilayah Pengging. Dan terang-terangan Sunan Kudus menjawab, dia diperintahkan oleh Sultan Demak untuk membawa Ki Ageng Pengging menghadap ke Demak. Lurah prajurit Pengging sedikit mengungkapkan ketidaksenangannya dengan cara kedatangan pasukan Demak yang mengepung Pengging seperti itu. Seolah-olah, Pengging adalah wilayah pembangkang, pemberontak dan siap untuk dilumatkan, dan Sunan Kudus menjawab, "Kalian hanya rakyat kecil. Ini urusan orang besar. Sudah jangan ikut campur. Antarkan aku menemui Ki Ageng Pengging." Walau dengan hati panas, lurah prajurit Pengging segera mengantarkan Sunan Kudus menemui Ki Ageng Pengging. Pagi itu, Ki Ageng Pengging baru usai sembahyang. Masih tampak bunga segar terselip di telinga kanannya. Lurah prajurit Pengging yang diutus menemui pasukan Demak, menghadap. Dia melaporkan bahwa Sunan Kudus, Senapati Agung Demak Bintara, datang untuk bertemu dengan Ki Ageng Pengging pribadi. Ki Ageng Pengging mempersilakan Senapati Agung Demak Bintara itu menemui beliau di dalam Agung. Sunan Kudus, diiringi beberapa prajurit Demak segera menuju dalam Agung. Lantas, setelah dipersilakan masuk oleh Ki Ageng Pengging, Sunan Kudus pun masuk ke bilik dalam. Prajurit pengiring dari Demak menunggu di luar. Ki Ageng Pengging memerintahkan pelayan untuk mempersiapkan hidangan bagi Sunan Kudus dan beberapa prajurit Demak yang tengah berjaga-jaga di luar. Di dalam bilik dalam Agung, Sunan Kudus kini duduk bersila, berhadap-hadapan dengan Ki Ageng Pengging. Setelah berbasa-basi sejenak, Ki Ageng Pengging segera menanyakan maksud kedatangan Sunan Kudus beserta pasukan Demak. Sunan Kudus menegaskan bahwasanya kedatangannya mengemban perintah Sultan Demak untuk membawa Ki Ageng Pengging menghadap ke Demak Bintara sesuai dengan tenggang waktu yang pernah diberikan oleh Sultan Demak melalui Ki Patih Wonosalam 3 tahun yang lalu. Dan Sunan Kudus, tanpa basa-basi lagi menunjukkan surat perintah Sultan ke hadapan Ki Ageng Pengging langsung. Ki Ageng Pengging tersenyum. Beliau kembali menyatakan bahwa sudah tidak ada perlunya beliau menghadap ke Demak. Karena semenjak 3 tahun lalu, beliau bukan siapa-siapa lagi. Beliau hanya sekedar orang desa yang tengah menjalani kehidupan bersahaja, tidak ada kaitan sama sekali dengan perpolitikan negara. Beliau hanyalah seorang pertapa biasa. Mengapakah Sultan Demak sangat-sangat berkepentingan dengan orang seperti dirinya? Seorang pertapa desa yang tidak ada keistimewaannya apapun. Sunan Kudus meragukan kata-kata Ki Ageng Pengging. Sunan Kudus meminta bukti kalau memang Ki Ageng Pengging memang seorang pertapa biasa.
Dan Sunan Kudus menantang berdebat tentang ilmu sejati dengan Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging menerima tantangan tersebut. Dan terjadilah tanya jawab tentang ilmu sejati. Sunan Kudus melempar pertanyaan dan Ki Ageng Pengging menjawabnya. Dan jawaban-jawaban Ki Ageng Pengging beberapa kali sempat membuat Sunan Kudus terperangah. Pada suatu kesempatan, Sunan Kudus melemparkan pertanyaan simbolik sebagai berikut, kalamun ingsun kapanggih kalawan kekasih Hingwang, dadi kawulapan mami, kalamun ingsun kapisah kalawan kekasih mami, san dadi ratu, ratu-ratu ning sabumi, ratu angratoni jagat. Manakala ingsun, aku, bertemu dengan kekasihku, ingsun, aku, menjadi kawula, hamba, manakala ingsun, aku, terpisah dengan kekasihku, ingsun, aku, menjadi raja, raja di raja seluruh bumi, raja yang merajai jagat raya. Siapakah ingsun, aku, dan siapakah kekasihku? Ki Ageng Pengging tersenyum dan menjawab, ingsun ya ingsun, datan ana roro telu kasebut hiang paramasiwah, hiang sadasiwah lan hiang atma telu-telune jatine tunggal, ingsun, aku, adalah ingsun, aku, tiada lagi yang kedua maupun ketiga disebut juga hiang paramasiva. Hyang Sadashiva dan Hyang Atma ketiga-tiganya sesungguhnya adalah satu. Kasebut ugi Allah, Rasul lan Muhammad, telu-telune tunggal uga, disebut juga Allah, Rasul dan Muhammad. Ketiga-tiganya sesungguhnya adalah satu juga. Kang ingaranan kekasih Hingwang, ya jisim ya suksma, yen ingsun kapanggih kalawan jisim lan suksma, ingsun dadia kawula, yen ingsun kapisah kalawan jisim lan suksma, ingsun pandadia ratu, ratu-ratu ning jagat, ya Brahman ya Allah, tan lian saking punika, yang disebut kekasihku, adalah jasad dan suksma, manakala ingsun, aku, bertemu dengan jasad dan suksma, ingsun, aku, menjadi kawula, hamba, manakala ingsun, aku, terpisah dengan jasad dan suksma, ingsun, aku, menjadi raja, raja di raja semesta dia. Brahman ya Allah, tiada lain dari itu. Sunan Kudus tersenyum mendengar jawaban Ki Ageng Pengging. Dan perdebatan semakin panas. 3 Januari 2010, by Damar Shashanka.